Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatim
Malam ini kita akan bahas tentang hijrah. Hijrah itu gambaran bahwa hidup itu adalah fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu artinya susah. Hidup itu gak ada yang enak, susah. Kalau benar-benar pengen selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat, selamat siksa neraka, ya harus mau susah. Terus kalau makan enak bagaimana? Makan enak itu hanya sekedar menutupi lapar. Kalau minum enak bagaimana? Minum seger, minum enak itu sekedar menutupi haus. Pakai baju keren itu sekedar menutupi dingin dan panas. Menurut tafsir begitu. Jadi gak ada yang enak. Sudah gak ada yang enak, cuma sebentar. Oleh karena itu tergambarkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah, atau lebih dalamnya tergambar dalam perjalanan hidupnya Rasulullah. Yuk kita buktikan. Rasulullah lahir, bapaknya masih ada nggak? Nggak ada. Orang nggak ada bapaknya enaknya? Nggak enak. Nggak enak. Seakan-akan kayak nggak punya wibawa gitu. Perempuan kalau nggak ada suaminya kayak nggak punya wibawa. Begitu sudah mulai kenal siapa ibunya, umur 6 tahun, ibunya nggak ada, meninggal. Orang kalau nggak ada ibunya, kira-kira ada tempat bermanja riaknya? Nggak ada. Susah lagi. Ikutlah kakeknya, ikut mbahnya. Namanya mbah beda, ibu dan bapak sendiri ya Pak, beda. Ikut mbahnya senang sebentar, enak sebentar, meninggal mbahnya. Ikutlah paman, ya namanya paman ya Pak. Kita bisa bayangin diri kita sendiri deh kalau tinggalnya di rumah paman gimana. Sampai dewasa, sampai nikahlah dengan Siti Khadijah, aman tuh punya istri, lebih bisa curhat dan lain-lain. Istrinya meninggal, jomblo nggak enak. Paman yang biasa membackup, yang biasa membela, yang biasa mendukung meninggal juga. Bagaimana? Susah lagi. Akhirnya ya udah kalau begitu hijrah ke Taif. Karena di Mekah musuh. Sampai di Taif dilempari dengan batu. Disambit bukan disambut, sampai berdarah-darah. Rasulullah menyender di bawah pohon kurma berserah diri, enak tuh mi'raj. Setelah mi'raj orang-orang Makkah terima enggak, musuhin lagi. Terus enaknya kapan? Kapan enaknya? Kemudian hijrah ke Madinah, disambut oleh al-badru alaina, senang sebentar menghadapi orang Yahudi, pribumi yang double, pribumi yang cemburu, merasa punya wilayah. Nggak enak lah. Enaknya kapan kira-kira? Gitu. Ya, sampai sendiri lah. Ya. Sampai sendiri coba antara enaknya dengan keenaknya banyak mana.
Tanya yang duitnya banyak siapa sih? Yang duitnya banyak siapa sih? Tanya yang duitnya banyak kira-kira enak nggak? Ya agak. Tuh, yang duitnya enak aja ngomongnya kagak tuh. Pusing. Mikirin pajak mobil, mikirin pajak apartemen, mikirin pajak kontrakan, mikirin gak ada enaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sudah gak enak sebentar. Makanya udah jangan belagu hidup di dunia yang baik. Jangan, mau sombongin apanya sih? Sebentar lagi juga kita nggak ada, ya kan? Siapa duluan kira-kira? Terserah siapa yang punya husnul khotimah. Gitu kan? Kita lihat kenapa Rasulullah hijrah. Alasan yang pertama, begitu Rasulullah diminta dakwah secara terang-terangan, maka orang kafir semakin terang-terangan memusuhi Rasulullah, mengancam Rasulullah, menyiksa pengikut-pengikut Rasulullah. Kalau sudah tidak aman, kalau sudah tidak nyaman, ya udah, buat apa? Keamanan kan paling penting, Pak. Ya kan, Pak? Hidup itu yang penting aman, nyaman itu nomor satu. Kalau udah nggak aman ya buat apa? Tinggalin aja. Jadi Rasulullah kemudian hijrah beberapa kali ke Habasyah, ke Taif, kemudian ke Madinah. Para sahabat-sahabat Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu di Mekah ditolak, dianggapnya gila, dianggapnya bohong, dianggapnya pendusta. Orang kalau sudah gak percaya sama kita mau teriak-teriak kayak apapun, tetap aja gak mau benar. Benar. Makanya begini, kita itu harus memilih komunitas, tempat, wilayah, organisasi, kelompok masyarakat yang mau terima kita. Gak mau ya udah tinggalin aja. Sama masjid juga. Saya ada beberapa masjid. Ngapain kita nggak dihargai, nggak dihormati? Tinggalin aja. Dianggapnya bid'ah lah, macam-macam. Ya udah, nggak mau ya sudah. Cari komunitas lain, cari kelompok lain, cari masyarakat lain, cari teman-teman yang lain yang mau menerima kita. Kalau orang udah nggak percaya mau diapain pun susah. Itu masalahnya. Orang-orang Mekah menganggap Rasul bohong, menganggap Rasul pendusta, nggak percaya dengan Rasul. Ya udah, ada orang yang percaya, kesono saja yang orang percaya. Makanya ada istilah begini, masing-masing punya pasar, punya wilayah. Coba ya orang-orang yang keren di Ujung Harapan, kira-kira keluar dari Ujung Harapan bisa keren ya? Belum tentu. Orang-orang yang keren di wilayah Bungur, di wilayah Nain, keluar dari Bungur Nain keren nggak? Belum tentu. Karena kadang orang itu menerima, ya punya pasar masing-masing. Saya ngajar mujahidin belum tentu ngajar sebelah diterima, belum tentu. Ya udah, nggak usah maksa-maksa. Begitu. Kita punya teman nggak mau nemenin kita, nggak mau baik dengan kita, ya udah biarin aja. Cari teman yang lain juga ada. Ngapain maksa-maksa? Begitu dianggap bohong, dianggap pendusta, ya udah Rasul kemudian hijrah ke Madinah yang menganggap Rasul sebagai benar-benar Rasul. Itu salah satu sebabnya hijrah.
Kemudian Rasul itu begitu disuruh dakwah secara terbuka, terang-terangan, ada orang-orang Madinah yang haji ke Mekah, didakwain tuh, diajak tuh, dapat 6 orang tahun pertama, tahun 11 kenabian. Dapat 6 orang tahun pertama, 6 orang balik lagi ke Madinah, dakwah di sana, muncul tahun berikutnya 12 orang, setahun 6. Sabar. Tahun pertama pengen langsung banyak, belum tentu. Sabar, pelan-pelan. Baru tahun ketiga dari 12 orang itu ngajak sampai 70 orang, yang disebut dengan Baitul Aqobah kedua atau Baitul Aqobah Kubra. 70 orang. Tahun pertama dapat santri 6, tahun kedua dapat santri 12, tahun ketiga dapat santri 70. Akhirnya 70 orang itu menjamin kepada Rasul, daripada kamu di sini dimusuhin, udah kesana ke Madinah. Nanti kita bantu, nanti kita lindungi, nanti kita jamin anak istrinya, nanti kita bantu untuk makannya, tidurnya dan lain-lain. Tuh diantaranya itu. Jadi untuk bisa menerima kita itu perlu waktu. Kayak orang dagang sama. Begitu dagang udah langsung pengen rame. Gak bisa, ada proses supaya orang mau beli ke kita tuh panjang proses. Panjang. Sama orang dakwah tuh kayak orang dagang. Sabar, ya kan, terus. Nabi Nuh ketika kaumnya mendustakan, kemudian Nabi Nuh curhat, ya Allah, ini orang susah banget, udahlah habisin saja ya Allah. Ya udah, kalau mau dihabisin ya nanti saya kirimkan banjir besar. Apa langsung turun banjir besar? Tidak. Ya Allah, kalau ada banjir besar nanti saya bagaimana? Ya kamu naik perahu supaya nggak tenggelam. Perahunya dari mana ya Allah? Perahunya yang bikin. Bikinnya dari apa ya Allah? Ya dari kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Ya nanam. Kalau nanam kayu supaya bisa dibuat perahu muat sekitar 100-200 orang, kira-kira kayunya segede apa? Begitu nanam, apa langsung gede, apa bertahun-tahun kira-kira? Bertahun-tahun. Begitu nanam ditinggal, apa disiram, dipupuk, dipelihara? Gak bisa nanam ditinggal, dipelihara, dipupuk, disiram, biar gede. Berapa tahun kira-kira? Berapa tahun? 10 tahun gede nggak? Belum. 50 tahun gedenya. Paling segede berapa? Ratusan tahun nanamnya doang. Nebangnya 2 hari kelar nggak? Mau sunat aja pakai kampak zaman itu, apalagi nebang pohon. Ya kan? Setelah ditebang, kemudian dibikin perahunya sebulan kelar nggak? Nggak kelar. Makanya aneh kalau orang pengennya serba instan.
Pokoknya pesantren sehari bisa baca kitab. Ya Allah, dari mana? Yang aja instan. Saya punya senior, wah tolong cariin guru buat saya mau privat, kira-kira sebulan bisa nggak? Saya diam aja nggak jawab. Sebulan, saya 7 tahun 8 tahun pesantren aja belum bisa baca kitab. Dikira saya makan cabai kali, begitu belajar langsung pedes. Nggak bisa, prosesnya panjang. Sabar. Santri tahun pertama 6, tahun kedua 12, tahun ketiga baru 7. Saya di rumah, santri 6, udah pada pindah sekolah, udah pada lulus. 11, 13. Ya udah sabar, biarin aja. Jalani. Nggak bisa kita itu instan pengen serba langsung dimsawati. Usaha sama, dagang, orang bercocok tanam, orang kerja, proses panjang, orang berdakwah sama. Tahun pertama dapat santri 6, nyebarin lagi dapat santri 12, nyebarin lagi dapat santri 70. Barulah mereka berani ngomong, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, ya kan? Rasul pilihlah Madinah karena sudah ada santri-santri di sana. Sudah ada beberapa yang masuk Islam. Ini para jamaah sekalian dirahmati Allah, penyebab Rasulullah hijrah. Yang kedua, kenapa ke Madinah? Nomor 1, logisnya di Madinah sudah ada hasil kerja kita, yaitu santri 6, santri 12 atau santri 70. Yang kedua, ke Madinah itu adalah atas petunjuk perintah Allah melalui mimpi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sementara mimpinya Nabi adalah wahyu. Maka kita bisa mengambil pelajaran, jangan mengandalkan kerja, usaha, tenaga, tapi juga harus mengandalkan bisikan langit, ilham, wahyu, petunjuk. Bahasa pesantren istisyarah dan istikharah. Jangan ngandelin logika kita, harus ditambah dengan doa. Kita memilih kota Madinah adalah berdasarkan analisa kerja keras, membentuk, membina, mengkondisikan kota Madinah sebelum datang ke Madinah. Yang kedua adalah petunjuk Allah. Ini Pak, kalau kita menggunakan 2 jalur begini, insya Allah jalur langit sama jalur bumi, jalur otak dengan jalur doa, jalur tenaga dengan jalur doa, dua-duanya dipakai. Kalau jalur tenaga doang capek, hasilnya bisa diukur. Itu Pak, dalam dakwah, dalam kerja, dalam bertani, dalam berdagang itu sama. Itu. Kemudian berikutnya, begitu Rasulullah mendapat mimpi tempat hijrah adalah Madinah, berduyun-duyunlah orang Islam datang ke Madinah. Orang kafir tahu bahaya ini, eksodus besar-besaran terjadi. Stop. Kalaupun ada yang terlanjur sudah berangkat, ambil hartanya, rampas hartanya, silahkan engkau pergi ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Hartanya diambil oleh kafir Quraisy. Yang belum terlanjur penjara,
Kalau enggak ya disiksa. Rapatlah Abu Jahal di Darun Nadwa namanya. Rapatnya membahas bagaimana supaya eksodus umat Islam tidak terjadi untuk pindah ke Madinah. Keputusannya adalah penyebabnya satu, yaitu Nabi Muhammad. Kalau begitu Nabi Muhammad harus dibunuh. Begitu cerita. Keputusannya besok malam semua kabilah mengutus satu orang pemuda untuk mengepung rumahnya Rasul dan bunuh malam itu. Karena yang dilakukan Rasulullah itu ikhlas karena Allah, maka Allah turun. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, besok malam jangan tidur di rumah. Dibisikin Rasulullah oleh malaikat Jibril, besok malam, berarti kan nanti malam. Pagi-pagi Rasulullah setelah menyiapkan segala sesuatunya, ba'da zuhur datang ke Abu Bakar. Abu Bakar nanti malam berangkat. Ali, gantikan tempat tidurku. Diatur strateginya. Enggak sendirian. Wah, saya kan Nabi, biarin saya sendirian. Enggak. Nabi bisa saja minta, ya Allah langsung saya lompat ke Madinah, bisa, tapi bukan itu yang dikerjakan oleh Rasul. Rasul adalah sebagai seorang manusia, sekaligus seorang Nabi, sebagai contoh untuk kita. Segala sesuatu ikuti sunatullah. Maka yang dilakukan pertama oleh Rasul adalah kerjasama, bagi-bagi tugas. Kalau saya analogikan itu, kalau sampean bikin acara maulid, Isra Mi'raj, apalagi halal bihalal, apalagi tarhib Ramadan, Muharram, bisa nggak satu orang saja yang kerja? Gak bisa. Ada yang tukang ngomong berarti MC, ada yang semangat berarti humas, semangat jalan ke sana jalan ke sini. Ada yang biasa ngaji, hubungin mubalik, nyari mubalik gitu kan. Ada yang duitnya banyak jadi bendahara. Ada yang masakannya enak jadi seksi konsumsi. Dibagi-bagi. Gak bisa hidup sendiri, gak bisa. Nah, Rasulullah pun sama. Nah, kita di keluarga juga sama, Pak. Di keluarga juga sama. Bagi-bagi tugas anak kita, istri kita. Jangan sendiri, capek. Maka di lingkungan yang saya dapat informasi, Pak, alhamdulillah ada tempat pengajian baru, anak-anak saya bersyukur, alhamdulillah terbagi beban kita. Gak bisa sendiri saja, itu gak bisa. Harus banyak orang untuk bekerja bersama, sama-sama kerja. Begitu diatur strategi, Sayyidina Ali tidur di tempatnya Rasul. Rasul siap-siap berangkat malam itu. Di depan rumah sudah dikepung. Ya, udah yang penting jalan aja. Memang diperintah oleh Allah, pasti Allah melindungi, pasti Allah nolong, pasti Allah bantu. Ini keyakinan kita. Dalam segala hal punya keyakinan itu, Pak. Pasti Allah tolong, pasti Allah bantu, pasti Allah lindungi. Jalan aja dulu, kerja aja dulu, melangkah aja dulu. Begitu melangkah, di depan banyak sekali orang-orang kafir Quraisy sedang mengepung, ngambil debu. Dibacakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa
dihamparkan, mereka nggak bisa melihat, mereka tertidur. Coba di rumah ya, dibacain ambil debu, bacain waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum. Debunya ditawurin ke mukanya orang. Kira-kira orang tidur nggak? Lah, bagaimana? Orang tidur nggak? Tidur nggak sehingga merem. Nah, kena debu, digebukin kita. Saya kadang kalau ngajak ngobrol dengan orang-orang yang seperti itu ya ribet. Ya kalau yang baca kita ya kita makannya banyak, tidurnya banyak. Yang kita baca ditawarin debu malah orang yang takut. Ya, Rasul kan orang yang bersih, orang yang suci, yang baca Rasul. Saya punya guru, Bismillahirrahmanirrahim, diusap aja. Jangankan batu bata, silet aja gak mempan. Ya dia bismillahnya puasanya berapa hari, dirinya berapa ratus. Lah kita pengennya sama, ya gak bisa. Tapi yakini bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat. Pasti mujarab. Satu saat sampai kepepet, bacain aja. Begitu. Kalau nggak dipelantong, jangan. Sama. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sumum bukmun umyun fahum la yataharraqun. Sumum bukmun umyun fahum la yatadhakkarun. Sumum bukmun umyun fahum la yatakallamun. Nggak bisa ngomong orang. Kalau yang bacainnya kiai-kiai, ulama-ulama, orang-orang yang sudah membayar lah bahasanya. Kalau bahasa saya sudah bayar dengan matanya, sudah bayar dengan perutnya. Ya beda dengan kita yang nggak pernah bayar dengan perut, nggak pernah bayar dengan mata, ya beda. Ya Pak ya? Jangan dikatakan saya dukun, jangan. Itu ada ilmunya. Gitu. Berangkat Nabi Muhammad ke Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang terbangun, waduh kok kita ketiduran. Ayo kita masuk, jangan masuk, tunggu keluar. Begitu keluar ternyata Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan saya, mereka kesal nggak? Marah nggak? Apa yang dilakukan oleh mereka begitu yang dilihat bukan Rasul tapi Ali bin Abi Thalib? Tentu Ali bin Abi Thalib dimarahi luar biasa, disiksa luar biasa. Dikejar ke rumahnya Abu Bakar, ada anak-anaknya, Asma bin Abu Bakar, digamparin sampai berdarah-darah mukanya, padahal perempuan, apalagi Sayyidina Ali. Jadi orang berteman itu Pak, memang teman itu macam-macam. Ada teman yang mau berteman kalau lagi duitnya banyak, ya. Temennya kalau lagi punya duit, begitu udah gak punya duit, kabur, nggak mau nemenin. Ada yang begitu. Teman itu kayak Ali bin Abi Thalib itu bahasanya. Sahabat itu kayak Ali bin Abi Thalib. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, siap mengambil risiko, siap bersama-sama, begitu. Cuman ya susah ya Pak ya, susah.
Ya walaupun susah tetap kita berusaha, minimal dengan saudara sekandung lah. Yang harus berani ngambil resiko bersama. Persahabatan itu harusnya begitu. Cuma susah, praktekinnya susah. Kan kaidahnya ta'aruf, kenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Begitu teman yang hakiki itu begitu. Cuman kadang ya pada kenyataannya berat cari teman yang begitu, Pak. Berat cari teman yang begitu. Ya kita latih dari saudara kita dulu lah, supaya terjadi ukhuwah. Ukhuwah itu hasil dari ta'aruf, saling kenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling membantu. Abu Bakar menemani Rasulullah, orang kafir marah, dikejar ke Gua Thur. Pasti ke Gua Thur. Untungnya Nabi Muhammad lewatnya tidak lewat jalan yang biasa dilalui oleh orang pada umumnya. Kayak apa susahnya? Coba. Kan begini Pak, kalau secara logika minta aja kepada Allah, ya Allah tolong sampaikan saya ke Gua Thur, ya Allah sampaikan saya langsung ke Madinah, bisa nggak kira-kira? Bisa. Mi'raj aja sehari semalam tembus ke langit ketujuh. Tapi tidak dilakukan oleh Rasul, karena Rasul akan mencontohkan kepada kita untuk menuju kesuksesan itu harus melewati banyak hal. Tidak bim salah bim langsung selesai, langsung jadi, langsung dapat. Proses, nikmati prosesnya. Melihat orang tuh jangan enaknya, coba lihat prosesnya. Wah dia enak banget ya. Ya iya lihat enaknya doang, coba tanya di dalamnya kayak apa. Berbagai macam hal itu. Jangan lihat enaknya doang. Salah, keliru. Makanya kalau ada orang hebat tanya kenapa bisa begitu, pasti ada sesuatu yang tidak kita kerjakan yang dikerjakan oleh dia. Begitu, pasti. Makanya kita tabarukan, nanya, silaturahim, minta nasihat, minta arahan kepada orang-orang hebat itu karena mereka pasti punya sesuatu yang tidak kita kerjakan. Gitu. Rasulullah SAW lewat muter masuk ke Gua Thur. Mereka paham, orang kafir paham, dikejar ke Gua Thur. Sudah ada di mulut gua, tinggal melongo, tinggal lihat, tinggal turun, pasti ketemu. Pasti ketemu. Cuma Allah melindungi, membantu, menolong. Kenapa dilindungi, dibantu, ditolong? Karena menjalankan perintah Allah. Akhirnya cara Allah melindungi adalah di mulut gua ada sarang laba-laba. Yang kedua ada burung merpati yang bersarang. Logikanya kalau mulut gua ada laba-laba, ada merpati yang bersarang, orang bisa masuk nggak? Nggak bisa. Itu mukjizat. Allah nolong. Karena begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat ke atas, ya Rasul, itu sudah melihat ya Rasul, kakinya sudah kelihatan. Kita cuma berdua, apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, gak usah takut, gak usah khawatir. Kita bukan berdua, tapi bertiga. Allah beserta kita. Tuh. Kalau sudah melibatkan Allah, insya Allah. Makanya jangan ngandelin tenaga, capek. Libatkan langit, panjatkan doa, insya Allah.
hitung-hitungan doang, tenaga doang, bener capek. Coba mau melindungi bagaimana, udah di atas mulut gua. Langsung Allah kasih kekuatan dengan cara mukjizat, yaitu burung merpati bersarang, kemudian laba-laba bersarang juga. Persepsi mereka nggak mungkin di dalam gua ada orangnya. Sementara sarang laba-laba masih utuh, sarang burung merpati masih utuh. Tuh pertolongan Allah. Nabi Musa begitu dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa tahu di depan itu lautan. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa tahu tongkatnya bisa membelah lautan? Enggak tahu dan tidak dikasih tahu. Tapi Nabi Musa yakin pasti Allah nolong, pasti Allah bantu, lari aja dulu. Itu filosofi hidup, kerja aja dulu. Ini belum apa-apa udah nanyain gajinya berapa. Nanti dapatnya bagaimana? Jalan aja dulu, kerja aja dulu, dagang aja dulu. Jangan kebanyakan mikir. Begitu kaki sudah menginjak air di lautan, baru Allah kasih tahu, Musa, itu tongkatmu kalau dihantamkan ke laut, laut bisa terbelah. Baru tahu Nabi Musa. Karena Nabi Musa dari tadi kayak kasih tahunya gitu. Jadi kan gak khawatir ya, tetap ada was-was juga kan Pak. Tapi yakin aja, aduh bagaimana nih, udah yakin aja terus jalan. Sampai kakinya nginjak air laut masih belum, baru dikasih tahunya pas kakinya sudah nginjak lautan. Kedua begini, Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah berapa kali? 7 kali. Mau nyari apa? Nyari air. Sudah lelah, sudah capek, bolak-balik 7 kali. Airnya ada di kakinya Nabi Ismail dari tadi kayak ngasih tahu. Ya kan? Masalahnya bukan dari tadi ngasih tahu, ente kerja dulu, jalan dulu, usaha dulu, baru nanti Allah kasih tahu. Begitu. Saya punya usaha isi ulang di Gang Sejahtera samping Mushola Istiqomah. Itu proses nyari tempat di situ Pak. Itu saya sudah kenain ke Alinda, ke Gang 9 sini Mushola Hidayah, nyari kontrakan, negosiasi di Alinda gagal, negosiasi yang di Naim gagal, negosiasi. Tahu-tahunya Allah kasih tahu deket rumah. Dan kemarin saya kasih tahu. Itu hidup begitu. Sama saya nggak dapat kalau ngisi apa gitu kan, materi nggak ketemu. Begitu orang mepet, oh ini tuh maksudnya. Makanya yang penting melangkah dulu, kerja dulu, usaha dulu, baru kemudian kalau benar-benar sudah berusaha lari Safa Marwah 7 kali, baru Allah kasih tahu. Coba kalau biarin aja, ntar Allah nolong, diem aja, kira-kira gimana nih? Gak bisa, sunatullahnya harus kerja dulu, upaya dulu, usaha dulu. Nabi Muhammad juga sama, sudah di gua sudah mentok, Allah nolong. Orang kafir balik lagi, jalan Nabi Muhammad ke Madinah. Sukses perjalanan hijrah. Maka kesimpulan besarnya adalah libatkan langit setelah melibatkan bumi. Panjatkan doa setelah berusaha. Musyawarah dengan kawan, tapi jangan lupa istikharah. Itu kesimpulan dari perjalanan mi'rajnya
hijrahnya Nabi Muhammad SAW di bulan Muharram ini. Makanya bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijri atau Qamariyah, yaitu tepatnya bulan Muharram. Ngitungnya adalah dari mulai Nabi Muhammad pindah dari Gua Thur dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinatul Munawwarah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tiada na'budu wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.